Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Madrasah PowerPoint. Nah, kali ini kita akan memasuki sesi yang ke-6, di mana yang sebelumnya kita sudah belajar tentang workspace atau ruang kerja. Kemudian yang kedua, task management, kemudian layout, yang keempat, presentasi ataupun penayangan, dan yang kelima yang terakhir yaitu video dan audio. Nah, kali ini kita akan belajar tentang gambar dan ilustrasi atau seputarnya. Jadi ini ada di bagian illustration. Jadi kalau teman-teman buka PowerPoint, maka di bagian insert ya, di sini di bawahnya itu ada image, kemudian ada illustration. Nah, kita akan belajar tentang bagian ini ya. Oke, langsung saja kita simak. Ini adalah part yang ke-6 tentang gambar dan ilustrasi. Oke, gambar dan ilustrasi. Yang pertama, kita bisa masukkan gambar ataupun ilustrasi yang ini bisa mendukung slide kita menjadi lebih menarik, slide kita menjadi lebih hidup. Karena kalau hanya tulisan saja pasti akan sangat membosankan ya. Nah, maka kita coba gimana caranya memasukkan gambar atau ilustrasi ke dalam slide presentasi kita. Oke, kita setelah masuk ke PowerPoint, kita masuk ke bagian insert ya, di sebelah kanan dari home atau beranda. Nah, kemudian teman-teman di sini bisa pilih pictures ya. Jadi bisa insert pictures. Nah, di sini bisa stok yang ada di dalam komputer kita atau juga bisa online ya. Jadi bisa di laptop kita atau bisa online. Oke, kita langsung klik aja. Kemudian kita bisa pilih ya. Bisa double klik seperti ini, maka dia akan masuk ya. Sekali lagi kita bisa double klik atau kita bisa klik dulu kemudian pilih di sini insert ya. Nah, oke, kita udah memasukkan gambar ke dalam slide presentasi kita. Nah, selanjutnya kita bisa atur, bisa otak-atik ya. Jadi setelah masuk ataupun setelah kita klik di sini yang semula tidak ada bagian format di picture tools, nah maka di sini ketika diklik ini sudah akan muncul. Ya, di sini ada bagian adjust atau pengaturan, baik itu remove background, kemudian ada correction. Ya, ini bisa kita langsung edit secara brightness, kontrasnya. Ya, kita bisa atur. Ya, jadi kemudian juga secara coloring di sini ada pilihan ya, kita mau ubah jadi warnanya ke biru-biruan seperti ini. Nah, jadi kita juga bisa atur di bagian ini atau artistic effect ini juga bisa kita buat. Misalnya kita pilih mau yang blur ya, kemudian atau yang lainnya. Nah, di bagian inilah kita bisa atur. Kemudian juga kita atur di sini ya, bordernya kita bisa edit seperti ini ya. Jadi di sini teman-teman bisa atur atau ya kita bisa crop gitu ya. Nah, oke, itu tadi caranya bisa teman-teman lakukan nih, gampang banget buat memasukkan gambar ke dalam slide kita ya. Oke, kita langsung masuk ke bagian yang kedua. Oh sorry, tadi kalau kita juga bisa online ya, jadi bisa online picture. Nanti kita nanti akan diarahkan. Kalau di sini secara otomatis karena mungkin PowerPoint-nya kerjasama dengan Bing, maka dia langsung otomatis terbukanya online picture dari Bing ya. Di sini banyak banget ya, jadi teman-teman bisa searching di sini. Misalkan saya ketik Ronaldo misalnya, ada nggak ya? Kita tunggu sebentar, kita ketik Ronaldo. Nah, langsung muncul ya. Jadi foto-foto Ronaldo. Jadi ini di sini udah ada tulisannya nih teman-teman, Creative Commons Only. Ini maksudnya apa?
Nah, jadi gini, di dalam ini urusan license ini juga penting ya teman-teman. Jadi kalau kita memasukkan gambar, apalagi kalau misalkan buat komersil, nah ini harus hati-hati ya. Jadi di sini kalau teman-teman memasukkan gambar yang di sini Creative Commons only, ini artinya yang memang diperbolehkan untuk kita gunakan ya, CC ya. Jadi CC kalau teman-teman mungkin pernah lihat, CC itu adalah singkatan dari Creative Commons ya. Nah, jadi ini udah dipilihkan sama si Bing-nya, jadi otomatis langsung ada. Oke, something went wrong. Nah, misalkan kita klik ini. Tapi kalau misalnya mungkin gambar kita hanya untuk ya kepentingan pribadi gitu ya, nah itu mungkin nggak masalah. Tapi kalau sudah dipublikasi ke eksternal, apalagi mungkin misalnya mau dijual gitu, kita mendapatkan benefit dalam bentuk uang dari hasil karya yang mencantumkan gambar yang tadi sudah ada lisensinya ya. Kalau kita mungkin seperti hak cipta ya, nah maka nanti bisa kena ini ya, suspend ataupun kena teguran. Oke, nah jadi ini, nah di sini kita bisa lihat teman-teman, ini ada footnote-nya, this photo by unknown author is licensed under CC ya. Jadi kalau kita klik, coba apa sih yang dimaksud dengan CC itu gitu ya. Nah, CC Creative Commons, jadi attribution non komersial ya. Nah, di sini ada penjelasannya. You are free to share, copy and redistribute the material in any medium or format. Jadi kita boleh membagikan ya, atau mengkopikan, kemudian adaptasi, jadi bisa remake, kemudian bisa digabung, bisa diedit gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah insert icon, shape, chart, dan smart art. Oke, yang pertama kita akan coba insert icon. Ya, icon ini kita bisa pakai, ini nanti akan sangat bermanfaat. Nah, ini caranya bisa ke insert, kemudian kita pilih ke icons. Nah, kalau ini pilihannya online ya teman-teman, jadi kita harus online dulu ke internet, maka kita bisa insert. Nah, bisa klik. Nah, ini bisa kita pilih, ya ada banyak ya. Misalkan kita mau pilih terkait ya. Oke, nah kita bisa langsung klik, kemudian nanti kita bisa dapetin. Nah, ini dalam bentuknya grafik ya, jadi kita bisa edit warnanya seperti ini ya, atau mau berisi misalnya, dan kita juga bisa convert ini jadi shape ya. Kalau tadi kan filenya masih bentuk grafik ya, jadi kalau dalam ini bentuknya SVG. Nah, kalau teman-teman edit, nah, maka ini masih bisa diwarnain gitu ya. Nah, coba kita convert ke shape. Nah, kalau udah jadi shape, kita masih bisa di bagian sini tapi nanti bisa jadi lebih terbatas ya. Sedangkan kalau dalam bentuk grafik, nah nanti ini masih bisa banyak pilihannya gitu ya. Jadi teman-teman bisa bahkan ini bisa dipecah gitu ya, kadang ada yang grafik itu bisa, nah bisa di ungroup lagi. Oke, oh nggak bisa. Nah itu ya, nah icon ini banyak, tinggal diganti dan macam-macam bisa pilih di bagian icon. Kemudian yang berikutnya adalah insert shape.
atau kalau versinya bahasa Indonesia namanya bentuk ya, atau tulisannya itu bentuk. Nah ini dari sini ya, shapes ya, bisa masukin lingkaran, kotak, atau tanda panah. Ini ada rectangle, ada basic shapes, ada block arrows atau panah, ada equation ya, penjumlahan, pengurangan, pengkalian, kemudian flowchart, kemudian start and banners, call out, action button. Nah biasanya kita pakai misalkan yang ini ya. Nah, kita bisa ubah warnanya. Nah ini adalah shape ya, dan kita bisa atur untuk jadi shape ini bisa kita pakai dan akan sangat membantu sekali ya. Kita bisa langsung ganti ya, misalkan kita udah bentuknya seperti ini ya, kemudian sepertinya mau diganti, ini bisa diklik kemudian edit shape dan bisa change shape langsung otomatis ya. Tapi memang nanti bentuknya mungkin ada yang tidak beraturan ya, seperti yang tadi dari sini kemudian jadi bulat, nah tentunya jadi tidak lingkaran. Oke, yaitu teman-teman terkait dengan shape. Nah ini akan lebih banyak lagi sebenarnya terkait shape ini. Kita bisa pelajari banyak hal ya terkait shape. Jadi kita bisa duplicate. Nah teman-teman nanti juga secara yang mungkin nanti di tahap berikutnya, di bagian yang intermediate, kita akan belajar gimana pengaplikasian ya dari basic PowerPoint ini. Kalau ini kan baru pengenalan ya teman-teman, nanti kan kita dalami di bagian berikutnya. Nah seperti ini kita bisa menggabungkan, kita bisa, nah kalau kita gabung seperti ini maka akan muncul di sini merge shape. Nah ini bisa di union, bisa di intersect gitu ya. Jadi kalau kita intersect misalkan seperti ini, nah kita akan menghilangkan bagian mana ya. Jadi ini akan sangat membantu untuk kita kedepannya dalam membuat slide presentasi. Oke, itu shape. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah chart. Nah ini masih di bagian insert, kita bisa klik insert kemudian pilih chart ya. Klik insert kemudian pilih chart. Di chart ini ada banyak tipenya, ada bentuknya column, ada line, ada pie ya, lingkaran, ada juga dalam bentuk bar, kemudian ada area, ada scatter, ada map, dan seterusnya. Nah ini teman-teman bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan ataupun sesuai dengan kira-kira chart mana yang relevan atau tepat untuk dipakai dalam slide presentasi kita. Nah ini juga ada bahasan tersendiri soal bagaimana kita menggunakan chart yang tepat dan tidak biasa-biasa saja dalam slide presentasi kita. Nah contohnya kita bisa klik pie dan masukkan. Ya, nanti kita langsung edit aja. Di sini misalnya kita tulis ya yang bekerja, pengangguran, pengusaha, MS. Misalkan ini terkait presentasi yang bekerja misalkan 80, ini misalkan 2, pengusaha misalkan 10, misalnya 8. Nah misalkan seperti ini, kita langsung bisa, setelah diklik ya, setelah diklik ini juga bisa diganti ya, bisa ganti desainnya. Teman-teman bisa change colornya, jadi misalkan warnanya mau biru atau monokrom. Kemudian secara formatnya juga kita bisa edit ya. Di sini ada tampilan yang bisa kita pilih mana yang kita sukai gitu ya. Nah itu untuk penggunaannya.
Dan kita juga bisa edit data tadi, kalau misalkan ada yang salah ini bisa edit data di sini langsung otomatis ya, atau juga bisa editnya di Excel. Jadi kita langsung bisa klik di Excel dan nanti terhubung gitu ya, sama saja. Nah, ini bisa kita edit. Oke, itu teman-teman untuk insert chart ya. Oke, yang berikutnya adalah Smart Art. Nah, ini ada di bagian insert dan di sini biasanya paling sering kita gunain. Nah, meskipun kalau mungkin di beberapa hal ada yang sepertinya kita bisa bikin sendiri, tapi kalau untuk kita masih bingung gitu ya, kita juga bisa gunain ini ketika misalkan waktu yang mepet ataupun lagi pengen bikinnya cepet ya, ataupun lagi urgent, maka kita bisa gunakan ini ya. Misalkan kita pakai ini macam-macam ya, ada yang bentuknya ada untuk proses, menggambarkan proses. Kalau kita lagi ngelis ya, kita bisa gunakan seperti ini. Nah, sekali lagi ini kita bisa gunakan tadi ya. Nah, ini tadi bisa langsung juga insert icon untuk gambarnya. Jadi kita bisa pilih sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, kita bisa klik seperti ini untuk menggambarkan, misalnya gambarnya kita mau seperti apa, dan setelah itu kita bisa desain untuk pewarnaannya. Ya, dan ini setelah jadi kita bisa langsung edit, ganti di sini ya. Kita bisa langsung change, kita bisa langsung ganti mau pakai yang mana. Nah, di sini misalnya kita mau ganti yang seperti ini. Kalau misalkan nggak sesuai ya, nanti akan dipilih. Oke, gitu ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Yang ketiga itu menggeser shape lurus. Nah, tadi kita udah insert shape ya. Nah, sekarang kita akan coba masukkan shape, kemudian kita geser secara lurus. Nah, maksudnya gimana? Nah, kita coba ya. Kita insert shape, bentuknya misalnya kotak ini ya. Ini di sini ya. Nah, ini kalau kita mau geser ke kanan, ini kan, nah ini kan berarti kadang goyang-goyang ya, jadinya nggak lurus. Padahal kita misalkan pengen bikinnya ada 3 bagian dengan posisinya sejajar ya, misalkan kayak begini ya. Nah, ini sejajar dan jaraknya tuh sama gitu ya. Nah, maka kita bisa pakai tekniknya seperti ini. Nah, caranya adalah nih, jadi ini kita geser ke kanan tuh, secara horizontal dia bergesernya secara lurus. Jadi ini sejajar baik atas dan bawahnya. Nah, caranya bagaimana? Kita akan ulangi teman-teman. Perhatikan ya. Setelah kita insert shape-nya, kemudian kita bisa tekan shift di keyboardnya ya, tekan shift kemudian geser ke kanan ya. Jadi tekan shift kemudian tekan juga di mouse-nya yang sebelah kiri ataupun di keyboardnya ya. Sambil ditekan, ditahan, kemudian geser ke kanan ya. Kalau di mouse berarti gerakan ke kiri atau ke kanan. Jadi dia akan geser secara lurus. Atau kita juga vertikal bisa ya. Jadi vertikal juga akan lurus nih. Tuh. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Oke, nanti juga kita bisa pakai kalau misalkan untuk pertama tadi kan menggeser. Ini kalau ini bisa juga menggabungkan antara menduplikat dan menggeser secara lurus ya. Ya. Jadi kalau untuk menduplikasi teman-teman, ini bisa pakai Ctrl D. Ini langsung duplikat. Jadi kita bisa Ctrl C dan Ctrl V ya. Kayak gitu kan ya. Atau kalau manualnya klik kanan kemudian klik copy kemudian
klik kanan dan di sini paste ya, atau paste katanya, paste ya. Nah ini langsung kita dapetin shape. Nah tapi kita bisa pakai cara yang cepat. Caranya adalah tadi kan kalau duplikat itu Ctrl D seperti ini, Ctrl D. Nah ini Ctrl D nggak langsung, tapi dia bergeser, berpindah posisinya, tidak sejajar. Kita bisa pakai cara tadi, kita tekan Ctrl atau Ctrl di keyboard ditambah Shift ya, kemudian ini akan muncul tanda plus. Oke, nih ketika saya tekan Ctrl maka akan muncul di pointer mouse-nya itu seperti ini ya, ada tanda plusnya. Nah kemudian setelah itu tekan Shift dan tekan di gambarnya, lalu geser ke kanan, maka dia akan menduplikasi ya teman-teman. Jadi kontrol dan tekan klik kiri di mouse itu juga menduplikat tuh ya. Ini menduplikasi tapi tidak menggeser secara lurus. Ini hanya dengan tekan kontrol kemudian klik shape-nya dan tarik. Ya, kalau hanya ditekan kliknya dan tidak digeser ya nggak akan menduplikat ya. Misalkan seperti ini, nih klik, ya udah diam di situ tuh, nggak duplikat. Oke, itu ya. Nah, oke, kita lanjut. Kalau misalkan masih belum paham atau teman-teman memang perlu praktek ya, nanti silahkan bisa diulang-ulang. Ya, kita akan coba memasukkan foto ke shape ya. Oke, kita masukkan foto ke shape, kita duplikat dulu. Hapus bagian ininya. Gimana caranya memasukkan foto ke dalam shape ya, saya sudah pernah buat tutorialnya. Kita akan masukkan dulu berarti foto dan shape nya. Kita akan memasukkan shape nya, kita pilih shape yang ini dia. Nah, kita buat seperti ini. Oke, ini sudah punya. Kemudian kita insert picture. Tadi ya insert sudah, sekarang insert picture-nya. Kita akan pilih dari gambar yang tadi aja ya. Nah ini udah ada, kita sudah punya dua objek ya. Kita sudah punya dua objek. Gimana caranya ini dimasukkan ke dalam sini? Jadi bentuk gambarnya akan mengikuti bentuk shape seperti ini. Nanti bisa lingkaran, kotak, segitiga ya. Nah ini saya bisa pakai, ini cukup indah ya. Jadi shape ini nanti bisa menggambarkan, nanti kalau kita bikin 4 bagian kita bisa pakai ini ya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman nanti pengaplikasiannya akan banyak ya. Nah seperti ini. Ini bisa kita pakai misalkan kalau kita mau buat daftar, ada dua pembagian, entah itu mungkin kata atau istilah gitu ya, kita bisa gunakan. Oke, kita balik ke insert shape. Jadi setelah kita buat shape, kemudian kita insert gambarnya, nah kita akan pengen tahu bayangannya nanti seperti apa. Oke, nah ini bisa kita shape-nya bisa taruh di belakangnya, jadi gambarnya di depan ya. Kemudian kita pilih ke format dan pilih ke selection pane ya. Nah biasanya gini, sebelum ke sana, ini yang bisa dilakukan adalah diklik shape-nya, kemudian nanti ada shape style, kemudian di sini fill picture ya. Nah ini misalkan kita kontrol kemudian report. Nah ini adalah cara yang pertama. Jadi cara yang pertama teman-teman bisa langsung pakai keyboard. Kalau pakai ini, nah ini juga bisa dilakukan. Jadi masukkan foto dengan insert di format picture-nya ya. Oke. Nah ini kalau misalkan yang kedua, tadi cara yang pertama sekali lagi ya, bisa klik di shape-nya,
kemudian klik formatnya, kemudian shape style, kemudian kita pilih pictures, dan kemudian kita pilih insert from file, kita pilih gambarnya ya, misalkan ini. Nah, maka akan kita masukkan ke shape-nya sesuai dengan, nah kita bisa atur ya. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua tadi bisa ininya diklik dulu gambarnya, kemudian Ctrl C atau copy, Ctrl C, kemudian di shape-nya itu bisa pilih clipboard ya. Ini misalkan kita edit, kita delete ya, misalkan kita bikin lingkaran seperti ini, kita bikin lingkaran, kemudian ini Ctrl C ya, copy, kemudian klik di bagian di shape-nya, kemudian pilih di sini setelah aktif bagian drawing tools-nya, maka klik format ya, kemudian shape style ya, shape style-nya diklik, nah maka akan muncul ini, atau diklik di shape-nya, kemudian klik kanan dan ada format shape, nah maka akan muncul. Nah setelah ini ada bagian fill-nya ya, ada no fill, solid fill, gradient fill, picture or texture fill. Kita pilih bagian picture, kemudian ini sudah otomatis masuk ya, tadi ya, clipboard tadi. Oke, itu teman-teman. Jadi itu caranya untuk memasukkan foto ke dalam shape. Nah ada cara yang terakhir seperti ini. Kita bisa menggunakan tadi yang namanya mode shape. Oke, nah caranya adalah ini bisa ditaruh di atasnya, kemudian kita pilih ini menjadi transparan seperti ini. Jadi kita bisa tahu di bagian mana ini akan masuk ya. Nah seperti ini. Kemudian kita pilih ke merge shape. Kita pilih gambarnya dulu, kemudian pilih shape. Kemudian habis, ayo makan. Kemudian merge shape dan pilih intersect ya. Perhatikan, jadi shape-nya bisa di atasnya dulu, tapi yang diklik pertama kali adalah gambar, kemudian tekan Ctrl, kemudian tekan gambarnya, maka akan muncul drawing tools dan picture tools. Kita pilih yang drawing tools dan pilih mode shape. Maka ini bisa pilih intersect. Nah ini ada subtract, artinya kita menghilangkan bagian gambar yang beririsan dengan shape, ini namanya subtract ya. Ini combine, ini fragment, ini sama juga ya, di mana dua-duanya akan terfragment ya, ada yang hilang, ada yang di dalam, jadi dua-duanya masih bisa kita ambil, jadi nggak menghilangkan. Oke, itu bagian caranya untuk memasukkan foto ke dalam shape. Oke, nah pengaplikasiannya di mana? Nah nanti ya teman-teman, di bagian intermediate ataupun tahap selanjutnya. Ini masih kita pelajari tentang basicnya. Nah yang terakhir adalah grouping shapes ya, menggabungkan shape-shape yang sudah kita buat. Caranya gimana? Oke, misalnya kita punya ini ya, lingkaran, kita akan buat, oke kita buat ini aja, kita buat kotak seperti ini, kemudian kita duplicate, ini lebih besar, ini lebih besar lagi. Nah kita akan gabungkan tiga shape ini ya. Kita bisa klik, kemudian shift ya, putih shiftnya ditahan, tekan shift, tahan shift, kemudian diklik lagi, maka semuanya akan terseleksi. Atau teman-teman bisa langsung diseleksi seperti ini, dipakai kalau pakai mouse atau di keyboard juga bisa, ditekan yang sebelah kirinya, kemudian di box seperti ini, maka akan terseleksi. Nah ya, maka akan terseleksi dan muncul drawing tools, kemudian bagian format, dan kita bisa pilih merge shape.
Sekali lagi di drawing tools, kemudian format, kita pilih mode shape. Ini bisa union. Nah, tadi sama ya, prinsipnya ada intersect. Kalau intersect berarti hilang semua. Nah, kemudian kita pilih union, nih digabungkan. Kemudian setelah itu kita bisa, nah ini bisa kita gunain untuk nanti memasukkan foto ke dalam shape. Ya, misalkan seperti ini. Kita kedepankan. Ini misalnya kita putar seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan coba buat transparan biar kelihatan bagaimana yang akan masuk. Nah, kita gambarnya, kemudian shapes-nya. Nah, kemudian intersect. Nah, ini akan jadi seperti ini ya. Nah, ini untuk pengaplikasiannya nanti bisa macam-macam. Itu tadi cara grouping shape. Oke, teman-teman, itu bagian yang keenam tentang bagaimana memasukkan gambar dan ilustrasi, memasukkan icon, shape, ya, chart dan smart art, kemudian menggeser shape secara lurus, lalu memasukkan foto ke dalam shape. Nah, ini yang bagian menarik, ini sudah memasuki tahap pengaplikasian ya. Jadi ada dua variabel di sini, ada foto, ada shape. Kemudian gimana caranya mengkombinasikan antara keduanya, dan yang terakhir cara copy shape dengan cepat dan grouping shape. Oke teman-teman, itu saja untuk pertemuan yang ke-6 kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi nanti di bagian yang berikutnya, di bagian ke-7, yaitu tentang teks ya, tabel dan formatting. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika dirasa bermanfaat, dan jangan ragu untuk membagikan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.